Penjabat Bupati Pidijaya, T. Ahmad Dadek, mengumumkan bahwa meja dan kursi baru untuk SDN 9 Desa Kumba, Kecamatan Bandar 2, telah selesai dikerjakan dan kini sudah ditempatkan di ruang kelas. Hal ini memberikan kenyamanan bagi para siswa yang sebelumnya, sejak September 2024, terpaksa belajar di lantai karena ketiadaan fasilitas meja dan kursi. Sebagai langkah awal, pada inspeksi yang dilakukan PJ Bupati Pidijaya pada 15 Januari 2025, ia meminta agar kursi Dewan Guru sementara digunakan di dalam kelas untuk menunjang proses pembelajaran. Selain itu, Ahmad Dadek langsung ke tempat pembuatan meja untuk memesan 25 unit meja dan kursi baru guna memenuhi kebutuhan para siswa. Saat ini, semua meja dan kursi tersebut telah tersedia di dalam ruang kelas. PJ Bupati menyampaikan apresiasinya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyediaan fasilitas ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan viralnya SD Negeri nomor 9 Desa Kumba, Kecamatan Bandar 2 di Pidijaya yang sejak September anak-anak kelas 1 terutama belajar di lantai. Hal ini disebabkan karena meja dan kursi mereka itu sudah rusak. Dan saya sudah ke sana tanggal 15 Januari yang lalu, yaitu untuk mengambil seluruh kursi-kursi Dewan Guru untuk ditempatkan di dalam kelas tersebut. Dan kemudian tanggal 16, PLT Dinas Pendidikan, Bapak Muslim, telah meminjam meja di SD tetangga untuk ditempatkan di kelas tersebut. Dan mereka telah melakukan proses belajar mengajar dengan baik. Dan saya juga pada tanggal 15 itu juga menuju ke tempat tukang, di mana kita langsung memesan meja dan kursi tersebut. Dan meja kursi tersebut telah selesai sekarang ini dan mejanya sudah dimasukkan ke dalam lokal. Jadi bercermin dari kejadian tersebut, kami meluncurkan gerakan Sabiin namanya. Sabiin sekolah aman, ya. Sekolah aman, bersih, islami, indah, dan nyaman, di mana sekolah ini sudah, Sabiin ini sudah kami konsultasikan dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, supaya ini bisa dilanjutkan nanti setelah mereka dilantik, di mana nanti kita juga akan membuat penilaian-penilaian selama per 3 bulan, jadi kepada sekolah-sekolah yang masih belum memenuhi kriteria Sabiin tersebut, nanti akan kita pajang bendera merah kalau memang buruk sekali, atau bendera hitam ya yang buruk, kemudian yang dengan bendera kuning dalam proses yang cukup, kemudian juga bendera hijau dan bendera yang biru apabila telah memenuhi semua kriteria-kriteria Sabiin tersebut. Kami akan melaksanakan rapat dengan seluruh kepala sekolah dan pengawas, dan juga dengan inspektorat, serta dengan Disdik sendiri, dan juga dengan DLHK, agar kita bisa menyusun langkah-langkah tersebut, agar bisa kita terapkan. Dan tanggal 31 nanti akan dilakukan uji coba contoh dari beberapa sekolah, dari PAUD 1 buah, kemudian SD dan SMP. Kemudian setelah itu, tanggal 4 kita akan melakukan peluncuran terhadap Sabiin ini. Semoga nanti dengan ditetapkannya atau dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati baru yang terpilih, semoga Sabiin ini bisa menjadi salah satu upaya kita dalam rangka untuk mencegah hal-hal terjadi seperti yang terjadi di SDN 9 Desa Kumba, Bandar 2, Kecamatan Pidi. Semoga ini dapat berjalan dan berhasil dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.